Puji Tuhan. Kita bersyukur ibadah Natal hari ini dan seperti saudara waktu datang tadi saudara lihat hari ini tema ibadah Natal hari ini adalah The Abundant Life in Christ, hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita buka bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Saya ingin saudara semua membaca dalam bahasa Indonesia. Oke, saya akan tampilkan dalam bahasa Inggris ayatnya untuk mereka yang tidak membawa kita bahasa Indonesia, tapi saudara semua yang bawa kita bahasa Indonesia saja sama-sama baca firman Tuhan. Injil Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan ini saudaraku, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku ini datang membawa kehidupan dan bukannya sekedar kehidupan, tapi kehidupan yang berkelimpahan. Dan saudara-saudara, kata kelimpahan ini dari bahasa Yunani, periso, yang artinya superabundant. Nah, kalau kita mendengar berkelimpahan, saudaraku, apa yang dalam pikiran kita? Nomor satu pasti berkelimpahan secara materi, itu biasanya seperti itu. Memang saudara-saudara ada orang yang berkata, oh saudara-saudara jangan buru-buru, itu bukan soal uang, itu bukan soal materi. Ya. Dan ada yang berkata, saya ini dalam hidup saya ini uang bukan nomor satu, uang cuma nomor 10. Masalahnya nomor 1 sampai 9 saya tidak tahu apa itu. Berarti tetap saja saudara nomor 10 jadi nomor 1. Oke? Nah, tapi saudara-saudara, kata periso ini seringkali orang mengerti, wah Tuhan Yesus datang bukan hanya membawa kehidupan, tapi kehidupan diberkati, hidup berkelimpahan, ya, saudara dalam segala kekayaan. Nah, saya ingin kita tahu sungguh-sungguh apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kelimpahan itu. Oke, bahasa Inggrisnya abundance, bahasa Yunaninya perizo. Mari kita buka di dalam Injil Lukas pasal ke-12. Dan Injil Lukas pasal 12 ini, saudara, kalau saudara sudah cukup lama menjadi orang Kristen, saudara pasti pernah tahu ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan atau kisah tentang orang kaya yang bodoh. Nah, saudara mungkin ingat ya kisah ini, seorang kaya yang punya banyak harta, lalu dia berkata, aku mau siapkan untuk masa depanku, ya, aku mau siapkan lumbung-lumbung lebih besar. Dan dia siapkan saudaraku lumbung lebih besar, saudaraku sejauh mata memandang, dia cuma melihat lumbung-lumbungnya, gandum semua menumpuk di situ. Dan dia berkata, sekarang hidupku bukan hanya cukup untuk hari ini, tapi cukup untuk waktu yang akan datang. Lalu dia berkata, tenanglah hai jiwaku. Ya, dan Tuhan Yesus berkata, hai kau orang yang bodoh, kalau malam hari ini nyawamu diambil, apa yang bisa dilakukan oleh lumbung-lumbungmu ini? Nah, sebelum Tuhan Yesus cerita itu, dia sampaikan satu pesan di dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Dia berkata begini, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, greed, ketamakan, greed. Sebab walaupun seorang orang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan, his life is not in the abundance of the possession. Nah, kata abundance yang dipakai sama saudaraku dengan kata perizo ini. Jadi Tuhan Yesus berkata, hidup kita ini tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita punya. Nah, saudara, kalau Tuhan Yesus sendiri mengingatkan bahwa kita tidak boleh menggantungkan hidup kita kepada abundance, kelimpahan daripada kekayaan kita, maka pasti kelimpahan yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 pasti bukan kelimpahan materi. Pasti bukan itu. Sebab dia berkata, tidak ada gunanya kamu punya semua itu, kalau jiwamu binasa. Nah, jadi saudara-saudara kita mesti sungguh-sungguh tahu, sungguh-sungguh mengerti apa dari saya ingin kita belajar satu hal ini. Sebab kalau kita bicara tentang Natal, saudara kita bicara tentang Tuhan Yesus datang ke dunia ini.
Dan untuk apa Tuhan sudah datang ke dunia ini? What is the purpose of Jesus coming to this earth 2000 years ago? To give life, a life in abundance. But what is abundant life? Itu yang saya ingin, saudaraku, hari ini saudara pulang kebaktian, saudara ingat satu hal ini. Sebab ini yang sungguh-sungguh berharga buat kita semua. Nah, saudara, kalau kita bicara hidup berkelimpahan, maka sebelum kita bicara tentang kelimpahan, kita tanya dulu, apa artinya hidup itu? Coba kalau kita bicara tentang hidup, saudaraku, kita bisa bicara dalam berbagai aspek. Itu satu kata yang punya arti banyak sekali. Oke, nomor satu, saudaraku, pasti arti yang paling sederhana yaitu secara biological, secara biologis. Hidup artinya orang masih bernapas. Ya, saudara semua berapa banyak yang masih hidup tempat ini? Saudara semua masih hidup ya. Tetapi saudara, tentu orang berkata bukan itu makna kehidupan yang utuh, itu hanya sebagian kecil, itu hanya fondasi saja. Saya pernah beberapa waktu yang lalu, saudara, sudah cukup lama, ya satu kali di gereja, saudaraku saya datang, waktu saya di gereja, saudaraku saya melihat ada seorang om yang duduk, saudaraku di kursi roda dan didorong, saudaraku oleh mungkin anaknya atau mungkin menantunya, ya laki-laki dewasa dorong gitu ya, saudaraku dengan sabar gitu ya. Lalu dia lihat saya, saudaraku, dan waktu dia lihat saya matanya berkaca-kaca. Saya bilang, Om, ada yang saya bisa bantu. Dan Om ini bilang begini, Pak Pendeta, tolong bantu saya doa. Saya bilang, iya apa Om? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Dia berkata gini, tolong doakan supaya Tuhan panggil saya pulang. Buat apa hidup kayak seperti ini? Buat apa hidup? Tolong Pak Pendeta, saya pengen pulang saja. Masih bernapas? Biologis masih hidup, tapi sudah merasa buat apa saya hidup. Jadi saudaraku, hidup itu bukan hanya soal bernapas. Apalagi saudaraku, hidup itu apa? Oh, soal beraktivitas. Saudaraku, oh, lebih daripada itu. Ya. Lalu apalagi saudaraku, hidup itu bicara soal sejarah, biografi. Ya. Orang banyak nulis biografi, saudaraku lihat dari masa kecil, saudaraku ya. Saudara semua, ada yang ulang tahunnya sudah cukup lanjut, saudara ya. Nah itu ya, fotonya mulai kecil dipasang, saudara ya. Besar supaya tahu biografi gitu. Tapi hidup itu lebih daripada perjalanan, lebih daripada kronologis. Dan lagi saudaraku, hidup itu kita lihat dari sisi psikologis. Saya ingin damai, saya ingin ketenangan, saudaraku. Tapi semua itu bagus, semua itu saudaraku memang mendefinisikan kehidupan, tapi itu bukan definisi kehidupan menurut Tuhan Yesus. Apa itu saudaraku kehidupan? What is life? Yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 10 tadi. Saudara, kalau saudara membaca, ini sedikit informasi buat saudara semua. Kata hidup atau kata hidup itu, karena bahasa Indonesia hidup itu kan bisa mengandung dua makna ya. Kata benda, kata sifat, kata benda atau kata sifat. Nah, tetapi dan dalam bahasa Inggris, saudaraku, life atau live atau life, hidup, verb live, masih hidup ya, atau kehidupan life. Di dalam Injil Yohanes, saudaraku, kata itu muncul 47 kali. 47 kali di dalam Injil Yohanes. Di dalam 39 ayat. Jadi ada beberapa ayat yang muncul dari sekali. Nah, dari 47 ayat yang mengandung 47 kata hidup itu, ada satu kata di dalam bahasa Yunani yang dipakai untuk menunjukkan kehidupan, yaitu kata zoe. Zoe atau zoen. Nah, kata ini, dari 47 kali kata hidup itu, 36 kali di dalam 32 ayat pakai kata zoen. Jadi, saudara-saudara, kalau Tuhan bicara tentang kehidupan, mostly yang paling banyak dia definisikan adalah zoen. Termasuk di dalam ayat Yohanes pasal 10 ayat 10 tadi. Nah, dari 36 ayat yang pakai kata zoe, 17 diantaranya, jadi hampir separuh, itu saudaraku kata zoe itu selalu bergandengan dengan satu kata sifat, yaitu eternal atau everlasting. Yang di dalam bahasa Indonesia
terjemahannya sama-sama namanya kekal. Jadi, kalau Tuhan bicara tentang kehidupan, paling banyak dia bicara tentang Zoe dan eternal Zoe. Nah, kenapa kita mesti mengerti ini? Karena kita harus tahu apa yang benar-benar kalau Tuhan berkata kehidupan, aku datang membawa kehidupan, aku datang membawa hidup kekal, itu apa? Saudara, mari kita baca kembali di Injil Yohanes pasal 10 tadi. Waktu Tuhan Yesus berkata, aku datang memberi hidup dan hidup berpelimpahan. Kemudian di ayat yang ke-28, saudaraku, Injil Yohanes pasal 10, dia menjelaskan lebih detail lagi. Apa yang dia maksud? Mari kita baca, Yohanes pasal 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka itu siapa, saudaraku? Adalah domba-domba Tuhan. Siapa domba-domba Tuhan? Adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah anak Allah. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, jadi di ayat ini Tuhan Yesus mengkontraskan antara kehidupan kekal dengan binasa, perish. Ya, saudara, pelan-pelan kita mulai buka. Nah, ada satu ayat lagi saya ingin bawa, saudaraku, untuk melihat sama-sama, dan ini benar-benar, this is the punching line, supaya kita semua tahu sungguh-sungguh. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal yang ke-5, ayat 24. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, ini perkataan Tuhan Yesus, oke? Sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, mari baca sama-sama, ia mempunyai hidup yang kekal, eternal life, dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bahasa Inggrisnya, passed from death to life. Nah, saya mau sedikit kita mempelajari ayat ini, saudara-saudara, supaya kita ngerti sekarang apa yang dimaksud dengan kehidupan. Tuhan Yesus berkata begini, orang yang percaya kepada aku, percaya kepada Allah yang mengutus aku, dia itu pindah daripada maut kepada kehidupan. Pindah dari death to life. Ya. Saya ingin, saudaraku, tanya sama-sama kepada saudara semua, orang yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang masih bernapas atau bagaimana, orang yang masih hidup secara biologis atau tidak? Masih hidup, betul ya? Orang yang sudah mati tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus, oke? Masih hidup. Nah, jadi saudaraku, berarti kan gini ya, orang yang masih hidup, yang masih bernafas, saudara dan saya semua, ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia pindah, dia dapat hidup kekal, artinya dia pindah daripada kematian kepada kehidupan. Nah, coba ya, berarti apa saudaraku? Ada orang-orang yang bernafas, tapi dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia belum pindah dari kematian kepada kehidupan. Dia tetap ada di dalam kematian. Kalau saudara ngerti ayat ini, saudara bisa tahu satu hal, bahwa kita hidup secara biologis, ya, kita hidup secara jiwani, tetapi kita bisa mati di hadapan Tuhan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya, saudaraku, disitulah Tuhan berkata, aku datang membawa kehidupan, kamu semua bernafas, tapi kamu semua mati. Kalau engkau tidak percaya kepadaku, engkau tidak punya Zoe yang aku bawa kepadamu. Dan kalau bicara soal kematian dan kehidupan, saudara, maka kita ini selalu fokus nomor satu pada hal yang sifatnya biologis dan fisikal. Tetapi saya ingin tunjukkan, saudara, bahkan dari awal, kita harus tahu satu hal, bahwa kematian itu bukan soal kematian jasmani, tapi ada satu hal yang lebih dalam, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Kalau kita kembali, saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-17, waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, sebagai manusia yang pertama diciptakan, ditaruh di Taman Eden, saudaraku, dengan Allah menciptakan semua berbagai macam pohon ya di taman itu. Dan manusia ditugaskan, saudaraku, untuk memelihara taman itu. Oke, manusia, saudaraku, jadi di Taman Eden itu Adam diberi satu mandat,
untuk memelihara Taman Eden, to look after God's creation, dan diberi, tentu saudaraku, bukan hanya diberi mandat, tapi juga diberi otoritas, sebab Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita, supaya mereka berkuasa, they have authority, they have dominion. Dan Tuhan pesan kepada Adam dan Hawa, khususnya kepada Adam, di ayat 17, kita Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17. Saya baca mulai 16. Lalu Tuhan Allah berfirman, memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi kamu usahakan buahnya kamu makan dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Saudaraku bayangkan ya, makan buah, mati. Saudaraku saya tidak tahu, hari ini buah apa yang dimakan yang bisa mati, saudaraku. Ya, lebih daripada diare, ya, lebih daripada lemes atau keracunan, mati. Nah, kita tahu dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, Adam dan Hawa, saudaraku, melanggar perintah Tuhan itu. Hawa menurut saudaraku bujukan daripada ular, makan buah itu, buah pengetahuan baik dan jahat itu, kasih kepada Adam, Adam makan juga. Dan mereka jatuh dalam dosa, mereka sembunyi daripada Tuhan. Tapi Tuhan cari mereka, dan apa akibatnya saudaraku? Mereka menjadi orang yang terkutuk. Dan saudaraku, hari itu mereka makan, dan mereka bicara dengan Tuhan. Pertanyaan saya, mati enggak mereka? Enggak. Loh, Tuhan bilang, pada hari engkau makan, engkau akan mati. Tapi ternyata Adam enggak mati. Bahkan kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, saudaraku, di situ disebutkan umur Adam itu mencapai 930 tahun. Enggak mati ternyata. Loh, kalau gitu Tuhan ini ternyata perintahnya ternyata tidak bisa terlaksana. Wait a minute. Apa yang terjadi setelah itu, saudara-saudara? Apa yang terjadi setelah itu? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan Tuhan Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Nah, perhatikan ya. Waktu manusia berdosa, yang mereka alami pada hari itu, hari yang sama. Mereka diusir dari Taman Eden. Berarti apa? Mereka terpisah daripada Allah. Mereka terpisah daripada Allah, masih hidup 930 tahun sebelum mereka mati. Tetapi saudaraku, ini yang dimaksud dengan kematian, yaitu terpisah daripada Allah. Mereka masih hidup, mereka masih bernapas, tapi mereka terpisah daripada Allah. Itu sebabnya, cepat atau lambat, pada waktu manusia terpisah daripada Allah, kematian akan datang. Cepat atau lambat. Sebab di luar Tuhan tidak ada kehidupan. Sebab hanya di dalam Tuhan ada kehidupan. Saya katakan tadi, Adam memang sampai 930 tahun baru dia mati. Tetapi sejak dia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, apa yang dia alami? Saya ingin tanya kepada saudara-saudara, senang dengan rangkaian bunga di sini? Bagus ya? Siapa yang bilang bagus? Oke, yang nggak bilang bagus pasti bilang saya bisa bikin lebih bagus. Oke, silakan. Nanti kalau pulang sudah boleh bikin lebih bagus. Tapi saya tampilkan ini, saudaraku, bunga di vas yang berair ini. Saya mau tanya satu pertanyaan kepada saudara semua. Menurut pendapat saudara, lihat foto ini foto bunga real, saudaraku. Pertanyaan cuma satu. Do this beautiful flower live or die? Saya bilang masih hidup. Saya bilang sudah mati. Siapa di sini yang masih hidup? Loh, masih hidup tapi tidak bisa jawab pertanyaan kan? Gitu. Saya mau tanya pada saudara, berapa banyak saudara yang sebenarnya ingin angkat tangan dua-dua? Dia hidup dan mati. And that is correct. Kalau saudara lihat, bagusnya hidup. Tapi tinggal tunggu waktu, dia akan mati. Sebab apa? Dia sudah dipotong, sudah terpisah dari, saudaraku, batang bunga yang tertancap di tanah yang membuat dia hidup.
So these flowers live but also die. Dan itu yang Tuhan maksudkan. Orang yang tidak mengenal aku, tidak percaya kepada aku, dia masih hidup, tapi dia terpisah daripada sumber kehidupan itu, yaitu Allah. Dan itulah saudaraku kehidupan yang kita warisi daripada Adam. Kehidupan yang sudah ada DNA kematian di dalamnya. DNA dosa. Dan sebab itu Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita terpisah daripada Allah. Itulah kehidupan manusia. Dan Tuhan Yesus, oleh sebab itu Tuhan Yesus, dia datang. Dia bukan ingin membuat kehidupan yang seperti ini lebih bagus. Banyak dari kita berkata, Tuhan, saya ingin punya ini lebih bagus, saya ingin punya uang lebih banyak, ingin kerjaan lebih bagus, ingin punya mobil lebih bagus, saudaraku. Sementara saudara masih berpikir hidup itu ya sekarang nih yang aku punya. Kehidupan yang sebenarnya dying life. Ya. Jadi saudaraku, kita minta Tuhan Yesus menghiasi kehidupan kita yang sebenarnya dying. Saudara bayangkan, saudara kalau saudara pernah punya mobil di rumah, karena saudara pakai terus, ya, akhirnya mobil itu tiba-tiba mesinnya jebol. Mobilnya masih bagus, bodinya masih bagus, tapi mesinnya jebol, saudaraku. Di starter bunyinya oke. Saudara panggil seorang montir, mekanik, lalu dia bilang, I'm sorry sir, no hope lah. Ya? Oke. Lalu, saudara punya teman saudara ini kaya luar biasa. Dia datang ke rumah saudara, dia lihat mobil saudara. Wow, keren juga mobilmu ini. Tunggu ya. Saudaraku, dia pergi ke toko, saudaraku, dia beli pita, dia beli, saudaraku, macam-macam, lalu dia hiasi, kasih stiker macam-macam, saudaraku, mobil saudara. Mobil saudara yang tadinya kelihatan jelek karena mobil tua, sekarang jadi bagus. Dan dia habis uang banyak untuk mempercantik mobil saudara yang mesinnya jebol itu. I ask you, what do you think? What do you think? Itu namanya mengutip Salomo, kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Betul? Mobil jebol dihiasin, buat apa? Bagus sih bagus, dibuat jalan enggak bisa, dipakai enggak bisa. Apa gunanya mobil bagus tapi mati mesinnya? Dan ini kita sering enggak ngerti. Ini kita minta dari Tuhan. Tuhan kasih lebih lagi. Tapi satu hal yang kita tidak pernah minta, ganti hidupku yang sudah jebol mesinnya ini, yang sudah rusak ini, dengan kehidupan yang baru yang masih bisa jalan. Saudara, kalau saudara bisa ngomong sama teman saudara berkata, sudah jangan kasih 1 sen pun pada mobilku yang sudah jebol ini. Kalau kamu mau kasih sama aku, jangan kasih aksesoris, tapi kasih mobil yang baru. Setuju? Ya, itu yang kita perlukan, saudara. Dan itulah yang Tuhan mau kasih kepada kita. Itu kehidupan Tuhan mau kasih kepada kita. Sebabnya Tuhan berkata, kembali saudaraku di ayat yang ke-28 dari Injil Yohanes pasal 10 tadi. Dia berkata, aku memberikan kehidupan yang kekal. Mereka tidak akan binasa. Dan tidak ada seorang pun yang mengambil hidup mereka dari tanganku. Saudara, itulah kehidupan Tuhan beri. Perhatikan ya. Hidup kekal. Everlasting. No limit. Itu yang Musa menyanyi di Mazmur pasal 90. Umur kami kuat. Kalau umur kami 70. Kalau kuat 80. Dan berlalu seperti bayang-bayang.
very limited, very small. Yang Tuhan Yesus kasih adalah kehidupan yang gak limited, tapi yang abundant, everlasting. Tapi bukan hanya itu. Satu lagi dia berkata begini, hidup yang aku kasih kepadamu adalah hidup yang aku pegang di tanganku. Artinya apa, saudaraku? Kehidupan yang sangat disayang oleh Tuhan. Dan berkata, tidak akan ada yang bisa ambil dari tanganku. Saudara tahu kalimat ini, kalau saudara ngerti kalimat ini kalimat luar biasa. Jadi itu Tuhan Yesus berkata, hidupmu kupegang dalam tanganku. Kalau ada yang berani mau ote-ote, kasih tahu jangan macam-macam. Saudara bisa bayangkan? Itu kehidupan yang Tuhan mau kasih kepada kita. Kehidupan berkelimpahan. Kehidupan yang tidak dilimit oleh hari-hari. Yang kita berkata, my days are numbered. Sudah di sini ada yang sudah lewat 70, nah saudaraku mulai masuk umurnya Musa ya. Mulai berpikir kan, oke, my days are numbered. Hari-hariku mulai terhitung berkurang satu. Dulu waktu masih kecil, aku pengen cepat besar. Setelah besar, pengen balik lagi, saudaraku ya. Karena pengen umurnya lebih panjang. Tapi, saudara, disitulah Tuhan memberi kepada kita kehidupan. Bukan kehidupan yang ada dalam dunia ini. Bukan yang kita bayangkan. Bukan secara biologis, bukan secara psikologis, bukan secara aktiviti. Tetapi satu kualitas hidup yang dari Tuhan, yang Adam sudah kehilangan waktu dia jatuh dalam dosa. Tuhan kembalikan buat kita. Saudara, kalau kita bicara tentang abundance, kelimpahan, marilah kita tidak ikut pola pikir dunia ini, yang selalu fokus kepada kuantitas dan kurang kepada kualitas. Dan itu yang Tuhan Yesus mau kasih kepada kita semua. Saudara-saudara, kehidupan the highest quality yang mengatasi semua ukuran-ukuran yang dunia ini tawarkan kepada kita. Yang ada dalam pikiran kita. Jauh melebihi itu semua. Beyond measure. Benar-benar periso. Melebihi dari apa yang kita bisa pikirkan. Mungkin kita berkata, ya buat apa dapat hidup kekal kalau menderita dunia ini. Saudara-saudara, itu pola pikir yang sangat picik. Saya bukan menganggap ringan penderitaan, sama sekali tidak. Penderitaan itu berat. Tetapi saudara-saudara, kalau kita semua tahu di dalam Yesus, semua penderitaan kita akan berakhir, air mata kita akan dihapus, berganti dengan sukacita setelah kita menyelesaikan hidup kita di dunia ini. Dan kehidupan kita di dunia 70, 80, saudaraku, kalau mungkin saudaraku bisa tahan sampai 100 tahun. Berapa kalau dibandingkan dengan everlasting yang Tuhan kasih kepada kita di dalam kekekalan? It's almost zero. Dan kalau kita mau melihat apa yang Tuhan beri pada kita berkata, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Itu yang aku pegang dalam hidupku. Kehidupan yang kekal. Dan bagaimana saudaraku? Waktu Tuhan berkata, aku datang supaya mempunyai hidup dan hidup berkelimpahan. Di ayat 10, di ayat 11 dia langsung sambung. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik memberikan hidupnya buat domba-dombanya. Bagaimana Tuhan Yesus bisa memberi kepada kita Zoe? Everlasting Zoe? Tidak dia yang berkata, nih ya aku bagi-bagi ya. No. Dia harus memberikan hidupnya kepada kita. He has to give his life to us. Karena itu tuh kehidupan yang kekal, saudaraku. Itu sesuatu yang paling mahal yang Tuhan beri buat kita semua. Saudara, kalau kita peringati Natal, dan berarti Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia menjadi manusia. His suffering starts there. Penderitaan Tuhan Yesus itu waktu dia turun meninggalkan kesetaraan dengan Allah itu dimulai saat penderitaannya. Bukan nanti waktu dia mati di kayu salib. Ya, itu puncak daripada penderitaannya.
Tapi sudah dimulai waktu dia datang ke dunia ini. Untuk apa dia datang ke dunia ini? Saudaraku, kalau dia mau menyembuhkan kita, dia tidak perlu datang ke dunia ini. Kalau dia mau memberkati kita, tidak perlu dia datang ke dunia ini. Saudara bisa baca dari perjanjian lama, saudaraku, berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa itu datang kepada umat Tuhan. Tanpa Allah itu perlu turun menjadi manusia. Tapi waktu dia memberikan satu hal, yang lebih daripada kesembuhan, yang lebih daripada berkat, lebih daripada pertolongan, lebih daripada jalan keluar dari persoalan. Satu hal itu dia memberikan hidup yang kekal. Dia harus turun ke dunia ini. Mengambil rupa seorang manusia. Supaya dia bisa memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Kita perlu minta the revelation of Zoe yang Tuhan beri pada kita. Dan itu sebabnya saudara, kalau kita mengerti ini sungguh-sungguh, kalau kita masih menderita secara jasmani, kita menderita secara sosial, kita menderita secara ekonomi, kita bisa minta tolong kepada Tuhan. Tapi kita tidak minta tolong dengan hati yang kecewa. Kita minta tolong dengan mengingat kita sudah punya yang lebih baik yang Tuhan beri buat kita. Saudara tentu ingat di atas kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu saya baca ini, saya teringat satu rhyme yang pernah ditulis oleh John Piper. It's very beautiful rhyme. Dia berkata gini, at the cross, Jesus gave his life and was abundant, so he can give us abundant life. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus ditinggalkan supaya kita mendapatkan kelimpahan, kembali dipersatukan dengan Allah. Hidup kita kembali ada dalam tangan Tuhan, sumber kehidupan. Haleluya. Saudara, saya ingin tutup dengan 4 aplikasi saja. Nomor 1, kalau saudara hari ini masih hidup secara biologis, tapi saudara belum percaya kepada Tuhan, hari ini ada undangan daripada Tuhan untuk saudara datang dan menerima Zoe. Bagaimana kita bisa menerima Zoe? Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31. Dikatakan begini. Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini itu di mana? Di Injil Yohanes ini. Ini Yohanes nulis ya. Aku nulis Injil ini tujuannya satu. Semua yang kucatat di sini telah dicatat supaya apa tujuannya? Kalau kamu baca catatanku ini, kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu itu kamu memperoleh apa? Zoe, hidup dalam namanya. Itu sebabnya saya tidak pernah lelah beritakan Injil. Saya tidak pernah lelah beritakan tentang Yesus. Supaya selalu ada kesempatan untuk orang datang kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Dan terima life, hidup, Zoe, abundant life in Christ. Haleluya. Karena itu undangan buat saudara semua hari ini. Kalau ada saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, datang dan percaya. Dan berkata, aku percaya engkau Mesias. You're abundant at the cross to give your life to me so I have abundant life. Hanya dengan percaya kita beroleh hidup dalam namanya. Yang kedua, buat saudara semua yang sudah percaya, bagaimana sekarang saya menerima Zoe, bagaimana harus kita hidup sekarang. Mari kita baca Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu,
bahwa mereka mengenal Engkau. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, perhatikan, kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Jalani Zoe itu dengan mengenal Allah. Dan saudara, kata mengenal ini bukan tahu secara informatif, bukan. Tapi mengenal ada relationship yang dekat, relationship yang menyatu. Sebab sekali lagi, Adam mengalami kematian waktu dia diusir dari hadapan Tuhan. Maut memisahkan dia dengan Allah. He is living a dying life. Dan mari kita terus hidup di dalam kehidupan yang sudah dipersatukan dengan Allah. Kita mengenal Tuhan, mencari Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Kita semua bisa percaya. Yang kedua, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, maka kita tahu Zoe itu lebih daripada hidup kita yang sementara di dunia ini. Taruh prioritas yang benar. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 26 Tuhan Yesus berkata, apa gunanya, apa untungnya, apa benefitnya kalau seorang memiliki harta seluruh dunia ini, tapi dia kehilangan hidupnya, lost his life. Apakah yang bisa dilakukan oleh harta itu, apakah yang bisa ditukar dengan hidup? Artinya begini, kalau dia mau beli hidupnya, dia harus beli pakai apa? Tidak ada, harta semua yang dia punya, tidak bisa beli hidupnya. Nah, kata hidup di sini, saudara, itu pakai kata psyche, itu bicara jiwa. Kalau kita kehilangan jiwa kita, semua harta kita tidak bisa gantikan. Itu sebabnya Tuhan selalu berkata dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 25. Oke. 2 ayat terakhir, kita baca, Injil Yohanes 12 ayat 25, dikatakan ini. Barang siapa mencintai nyawanya, love his life, dia akan kehilangan nyawanya. Oke? Jadi barang siapa mencintai nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, bahasa Inggris lebih bagus, saudaraku. Barang siapa mencintai hidupnya, justru akan kehilangan. Nah, apa ini? Apa hidup ini? Ini adalah psyche. Jadi kalau kita lebih mencintai hidup kita sekarang, kita terus urusin, kita belain mati-matian, saudaraku ya, tubuh kita rawat, oke ya, tidur 8 jam sehari, itu semua bagus, itu semua penting, saudaraku ya, oke. Kita semua, saudaraku, kalau malam tidur, ya kita semua adalah manusia, bukan kelelawar, saudaraku ya. Malam, saudaraku, melek sepanjang malam, enggak, saudaraku. Tapi kalau kita lakukan ini, kita ingin pelihara hidup kita nih sekarang. Fokus kita dalam pemeliharaan, kita justru akan kehilangan. Tapi dikatakan kalau kita kehilangan hidup kita ini, kalau kita tidak mengasihi hidup kita ini, di dalam dunia ini, demi Zoe. Nah, sudah perhatikan ya kalimatnya ya. Whoever hates his life in the world for eternal life. Kata hate itu bukan benci, aku benci, bukan, saudaraku. Tapi artinya dia tidak mengutamakan hidupnya dunia ini, tapi dia mengutamakan hidup yang kekal, justru dia tidak akan kehilangan hidupnya. Saudara, kalau saudara sudah terima Zoe, pegang itu, hargai itu, dan kembangkan itu. Seperti pesan Rasul Paulus, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya bukan menjaga jangan sampai hilang, bukan. Tapi biar keselamatan itu flourishing. Sehingga kalau keselamatan itu bukan hanya jadi konsep, tapi jadi fruits. Jadi picture yang bisa dilihat orang. Oh, ini loh namanya orang diselamatkan. Haleluya. Yang terakhir, marilah kita semua sudah terima Zoe. Kita bagikan Zoe itu kepada yang lain. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Sehingga memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa.
tidak binasa, melainkan mendapatkan Zoe, hidup yang kekal, yang Tuhan beri kepada kita. Saudara-saudara, kalau kita mau beritakan Injil, Yohanes 3:16 itu harus kita hayati sungguh-sungguh. Karena Yohanes 3:16 bukan dimulai, engkau harus percaya kepada Yesus, bukan. Dimulai dengan Allah mengasihi engkau. God love you. Ketahuilah bahwa Allah mengasihi saudara, tapi juga mengasihi orang-orang yang belum percaya dan dia ingin mereka bertobat. Allah minta mereka bertobat. Datang kepada Yesus dan percaya. Kalau tidak, maka murka Allah atas mereka. Itulah yang saya ingin kita belajar hari ini sama-sama. Terima Zoe itu. Hidupi Zoe itu. Dan bagikan berita tentang Zoe itu pada yang lain. Selamat Hari Natal. Merry Christmas. Saudara semua. Puji Tuhan.